Oke, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi dengan saya Azon Bilang. Kali ini saya bakal berbagi tutorial cara membuat bookmark ya, menggunakan Adobe Acrobat DC. Oke, di sini saya sudah punya file PDF-nya ya teman-teman, yang bakal saya buat bookmark. Tahap yang pertama yaitu teman-teman blok bagian mana, bagian judul misalnya, yang ingin teman-teman masukkan ke dalam bookmark. Misalnya saya contohkan di sini, ini karena cover saya nggak bakal buat, lanjut ke halaman kedua, yaitu ini, di halaman persetujuan ini. Nah, saya contohkan seperti ini, saya blok di bagian judulnya, kemudian saya klik kanan, pilih add bookmark ya teman-teman, klik. Nah, secara otomatis dia bakal muncul di bagian sebelah kiri kita di sini. Oke, kita lanjutkan untuk membuat bookmark yang selanjutnya. Ini teman-teman lakukan saja hal yang sama untuk di bagian judul-judul berikutnya, seperti ini halaman pengesahan. Kemudian teman-teman klik kanan juga boleh, kemudian teman-teman pilih yang di sini juga boleh nih, ada tulisan plus. Nah, di sini juga boleh. Secara otomatis dia bakal nambah. Oke, teman-teman, lanjutkan, kita lanjutkan. Nah, ini juga kita bookmark, kemudian daftar isi juga kita buat dia bookmark. Nah, kemudian, nah, untuk di bagian di sini ya teman-teman, ini kan bab nih. Oke, kita buat dulu ya. Kita blok, kemudian kita klik kanan, add bookmark. Kita buat, ya dia bakal muncul di bagian sini ya teman-teman. Bab 1 pendahuluan. Nah, untuk yang di bawah sini ini kan ada subbab ya teman-teman. Nah ini kan tidak boleh sejajar dengan bab, karena dia judulnya itu kan di dalam bab. Artinya dia subbab. Maka kita buat dia di dalam bab ini ya teman-teman bookmarknya. Caranya, teman-teman seperti biasa blok, kemudian klik kanan, add bookmark. Nah, kemudian setelah dia keluar di sini, muncul di sini, teman-teman tarik ke dalam bab satu ini. Caranya klik kiri di sini, tahan, kemudian tarik ke atas. Nah, secara otomatis dia bakal masuk ke dalam bab satu. Nah, aturan penulisnya seperti ini ya teman-teman, baru benar. Kalau tadi masih salah. Oke, lanjutkan lagi untuk subbab selanjutnya. Sama teman-teman blok, kemudian add bookmark, kemudian lanjut lagi add bookmark, kemudian lanjut lagi di bagian sini, add bookmark lagi, kemudian di 1.5 juga add bookmark, kemudian yang terakhir 1.6 add bookmark. Nah, selesai untuk di bab 1 ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke bab 2. Nah, untuk bab 2 kan dia balik lagi seperti penulisan yang pertama ya. Dia harus jajar dengan bab 1 ini. Maka caranya teman-teman minimize dulu atau hidden. Ini klik dengan tombol panah yang ke bawah ini ya. Segitiga ini klik. Dia akan masuk ke dalam atau di hidden yang subbab tadi, maka baru kita lanjutkan untuk bab kedua atau bab selanjutnya. Blok, klik kanan, kemudian add bookmark. Oke. Sama kalau untuk di sini kan subbab, maka kita buat dulu, kita blok dulu. Kita blok dulu subbabnya, klik, kita buat add bookmark. Nah, baru kita klik kiri di sini, tarik ke dalam. Nah, secara otomatis dia bakal masuk ke dalam bab 2. Oke, kita lanjutkan untuk di bab subbab selanjutnya. Klik blok, kemudian klik kiri add bookmark, kemudian lanjut lagi. Nah, yang terakhir ini kita anggap sudah selesai. Sekarang kita terakhir untuk di bab daftar pustaka. Sebelumnya sama-sama seperti yang sebelumnya kita hidden dulu seperti ini dengan cara klik panah itu, kemudian baru kita lanjutkan untuk daftar pustaka. Blok, kemudian klik kanan, pilih add bookmark. Oke, secara otomatis dia bakal muncul seperti ini. Nah, ini sudah jadi bookmark yang kita buat. Secara otomatis dia bakal muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, ini fungsinya teman-teman adalah untuk mempermudah ketika pembaca membuka file PDF kita. Jadi dia misalnya ingin mencari di bagian batas masalah. Maka dia tinggal klik aja di sini, batasan masalah. Langsung muncul ke bagian batasan masalah. Begitu ya teman-teman, itu fungsi dari bookmark ini. Makanya dia harus tersusun rapi, agar dia pembaca melihatnya tidak pusing atau tidak kebingungan. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di next tutorial.